Jangan tunggu saya untuk ngajak umat kepada kalian. Jangan nungguin saya, jangan nunggu kata-kata pernyataan dari saya untuk ngajak umat untuk mendukung kalian. Nggak bakalan keluar itu kalimat. Saya ini pegawainya Allah. Kalau saya ngajak orang kepada selain Allah, saya besok menghadap kepada Allah dengan muka yang gelap gulita. Masalah coblos mencoblos, sholat 5 waktu wajib, ya kan? Wajib sholat 5 waktu. Puasa Ramadan wajib. Birrul walidain wajib, wajib birrul walidain. Silaturahmi wajib. Nyoblos, nyoblos wajib apa enggak? Dalam agama sih enggak wajib. Rukun Islam yang keberapa? Saya nyoblos, saya ikut, saya hadir, saya nyoblos, saya ngantri, saya celup jari juga. Mana dihilanginnya susah banget. Tapi ketika saya nyoblos, istri saya nggak tahu saya nyoblos apaan, anak saya nggak tahu nyoblos apaan. Coblos yang mana? Arahkan ke kami. Enggak, itu urusannya tuh rahasia. Saya nggak ngajak orang untuk memilih yang saya pilih. Saya ngajak orang ke Allah. Kalau saya ngajak orang kepada selain Allah, gelap muka saya tatkala menghadap kepada Allah besok. Nyoblos bukan kewajiban dalam rukun Islam, bukan kewajiban. Juga dalam hukum negara juga itu hak setiap warga negara, hak. Tahu kan hak? Bukan kewajiban. Gak ada yang mewajibkan. Tidak ada yang mewajibkan. Itu hak. Digunakan hak kita dengan bijak, dengan akal, dengan bijaksana. Mau pilih orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun asal tahu aja, pemimpin yang baik bukan segalanya kalau kamu bukan orang baik. Pemimpinnya wali, terus kita langsung jadi wali. Pemimpinnya nabi, terus kita naik pangkat jadi nabi. Pemimpinnya orang hebat, terus kita langsung jadi orang hebat. Ya kalau kitanya pecundang, ya tetap pecundang walaupun pemimpinnya orang yang paling tinggi derajatnya. Di zamannya Nabi Sulaiman, pemimpinnya siapa? Nabi Sulaiman. Tapi penjahat tetap ada. Penyembah berhala tetap ada. Di zamannya Nabi Muhammad SAW, saat Nabi memimpin, apa nggak ada orang munafikin di Madinah? Ada. Nggak ada musyrikin? Ada. Tetap ada. Di zaman Nabi Ibrahim, presidennya siapa? Namrud. Presidennya Namrud. Terus Nabi Ibrahim turun derajat gara-gara presiden kamu Namrud, berarti kamu sama kayak Namrud. Nabi Musa, presidennya siapa? Fir'aun. Berarti Musa sama kayak Fir'aun. Apakah Nabi Musa jadi hina karena presidennya Fir'aun? Enggak. Apakah Nabi Ibrahim jadi hina karena presidennya Namrud? Tidak. Nabi Muhammad, kapan momen dalam hidupnya Rasulullah ada momen Rasul menjadi manusia hina? Waktu di Mekah, kekuasaan di tangan Abu Lahab, Abu Jahal. Apa Rasulullah menjadi hina? Wallah nggak jadi hina. Tapi sebutkan, adakah satu detik kemuliaan yang dilalui oleh Fir'aun dalam hidupnya? Ada gak? Sebut. Dia duduk di kursi emas entah berapa puluh tahun, berkuasa, disembah. Bukan yang nyembah dia bukan satu orang, bukan 2 orang, bukan 100, bukan 1000, bukan 10.000, bukan 100.000. Berapa juta yang nyembah dia? Sebutkan satu momen, jam berapa, tanggal berapa, di mana dia berlalu hidupnya dalam kemuliaan. Mulia di mata Allah Ta'ala. Wallah, nggak sedetik pun dia mulia. Wallah, Nabi Muhammad nggak sedetik pun dilalui dalam kehinaan. Sama sekali enggak. Nah kita sekarang, kita mau jadi mulia, enggak ada kaitannya fulan jadi pemimpin kita terus kita jadi mulia. Enggak. Kalau kitanya pecundang, tetap aja kita ninggalin sholat. Biar kata pemimpinnya Imam Mahdi, tetap aja kita pecundang. Kalau kita ninggalin sholat, ya, kita buka-bukaan aurat, kaum wanita kita buka-bukaan aurat, walaupun pemimpinnya orang paling mulia di dunia, tetap aja kita sial, celaka. Karena itu nih dikasih tahu ya, ada orang yang paling bodoh adalah yang demi dunia, demi kursi, demi harta rela kehilangan akhirat. Bodoh banget kan? Itu orang yang paling bodoh.
Tapi yang 1000 kali lebih bodoh, demi kursinya orang lain, demi dunianya orang lain, dia yang korban akhirat. Yang naik kursi dia, kenapa kita ngotorin hati? Yang ngejar kursi dia, kenapa kita yang saling caci maki? Yang pengen jabatan dia, terus kenapa kita yang ketinggalan sholat jamaah? Kenapa kita jadi ngetik yang haram? Kenapa kita jadi baring yang haram? Kenapa kok kita jadi berubah profesi? Tadinya ngajak kepada Allah, libur dulu, ngajak kepada makhluk. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kita mau ganti. Tadinya kita ngajak orang ke Allah, jadi ngajak orang kepada makhluk. Lah, nggak seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini majelis kita ini selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawah bimbingan guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang punya perhatian besar terhadap majelis Rasulullah. Alhamdulillah. Majelis yang terbuka buat semuanya, ngajak semuanya, mau itu pemimpin, mau itu rakyat, mau itu siapapun, muslim, non muslim, semuanya kita ajak kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengekor kepada calon manapun, kepada partai manapun. Kita ngajak semua, dan kita ngajak semuanya kepada Allah. Dan Habib Umar berkali-kali ngumumkan, jangan tunggu saya untuk ngajak umat kepada kalian. Jangan nungguin saya, jangan nunggu kata-kata pernyataan dari saya untuk ngajak umat untuk mendukung kalian. Nggak bakalan keluar itu kalimat. Kenapa? Soalnya saya ini pegawainya Allah, cuma ngajak orang kepada Allah. Dan saya takut, kata Habib Umar, kalau saya ngajak orang kepada selain Allah, saya besok menghadap kepada Allah dengan muka yang gelap gulita. Waliyadzubillah min dzalik.